Lembaga apa Mahkamah Syariah ini? Lembaga siapa ini? Ini lembaga masyarakat Aceh yang minta. Minta. Kalau pengadilan agama hanya menangani perkara-perkara biasa saja lah. Iya. Jadi orang melihat ke sini, apa yang dibuat oleh Aceh dengan Mahkamah Syariahnya? Apa yang istimewanya? Oke, sahabat Yara, kita break sejenak tadi karena melaksanakan ibadah sholat asar. Ini kita lanjut lagi, Ibu ya. Iya. Ini masih seputar tentang Mahkamah Syariah ini. Kita sudah masuk tadi penjelasan bahwasanya Mahkamah Syariah ini diadakan karena adanya lahir Undang-Undang nomor 18 tahun nomor 44 dulu. 44. Pertama nomor Undang-Undang nomor 44 tahun 99 tentang keistimewaan Aceh, Bu. Iya. Setelah itu lanjut dengan pada saat itu ada 3 kekhususan, Bu, di Undang-Undang nomor 44. 4 kekhususan. Pertama tentang syariat, kedua tentang pendidikan, ketiga tentang adat, dan yang keempat tentang peran MPU. Nah, setelah itu sahabat daerah lahirnya lagi Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 ya. Iya. Ya, sehingga dari undang-undang inilah lahirnya Mahkamah Syariah. Lahirnya kanun peradilan syariat, ya, peradilan syariat Islam. Kemudian baru dengan adanya Kepres nomor 11 tahun 2003 dibuatlah diresmikanlah Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ini sudah ada dalam Undang-Undang nomor 18 2001, sudah diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan nomor 6 ya tahun 2002 ya Pak, atau 2001 ya. Ya. Itu pengaturan. Ada pengaturan tentang Mahkamah Syariah, maksudnya perkara-perkara itu kejaksa menyerahkan perkara-perkara yang telah diatur dalam kanun menurut Undang-Undang nomor 18 ke Mahkamah Syariah. Iya. Pada saat itu, Bu, gedung pertama Mahkamah Syariah apakah di sini atau bukan di sini berarti? Bukan, gedung Mahkamah Syariah itu sudah gedung Pengadilan Agama sebelumnya kan? Iya. Dan jadi Mahkamah Syariah itu di Jalan Muhammad Jabir. Itu pertama kali. Maksudnya. Kemudian berjuang ini, gedung ini diperjuangkan oleh masyarakat Aceh, bukan hanya oleh Mahkamah Syariah. Rame-rame datang ke Jakarta, termasuk dari DPR, dari pemerintah Aceh, memperjuangkan gedung ini. Gedung Mahkamah Syariah ini yang seindah ini, semegah ini, Bu. Semegah ini satu-satunya yang tercantik di Indonesia, gedung Pengadilan Tinggi Agama. Ini yang paling cantik. Se-Indonesia Mahkamah Syariah ini yang paling cantik, yang paling bagus lah, megah. Di provinsi lain tidak seindah ini. Iya. Gitu diperjuangkan dulu oleh masyarakat Aceh. Berarti memang sangat historinya sangat sangat dramatis perjuangan masyarakat. Diperjuangkan oleh masyarakat Aceh ini Mahkamah Syariah yang berbeda dengan daerah lain yang ada di Aceh, tidak ada di tempat lain di Indonesia, harus megah. Harus megah, gedungnya yang megah ya. Jadi harus beda lah, tampil beda. Ini kan tampil beda ya. Jadi tidak banyak yang mengetahui. Tidak dikasih begitu saja. Kita punya gedung sendiri masih cantik itu, masih bagus. Tapi dipindahkan ke sini dapat berdampingan dengan kantor gubernur. Bayangkan, berdampingan dengan kantor gubernur begitu dekatnya antara pemerintah Aceh dengan Mahkamah Syariah. Seharusnya, Bu. Oke, Bu, ini kita udah tahu nih, Bu, tentang histori berdirinya Mahkamah Syariah di Aceh. Iya. Sudah diatur dalam undang-undang terakhir, Undang-Undang nomor 11 2006. 2006 tentang kekhususan Aceh. Tentang kekhususan Aceh ya. Di situ diatur pasal 128 bahwa pendanaan Mahkamah Syariah didanai oleh APBN, APBA dan APBK. Jadi ada 3 sumber, Bu? Tiga sumber. Tingkat pertama didanai oleh APBK, tingkat banding oleh APBA, kan gitu, dan APBN. Ya, maksudnya 3 sumber, 3 rekening seharusnya. Iya. Harus ada rekening khusus. Ini Mahkamah Syariah ini harus ada rekening khusus, seperti Ali Nanggara kan ada rekening khusus. Ada nomenklatur lah. Ini Mahkamah Syariah ini belum ada nomenklatur. Dinas Syariah ada nomenklatur. Nomenklatur terkait apa tuh? Tentang dalam pemerintahan Aceh kan harus ada lembaga-lembaga. Jadi dinas syariat ada, padahal dinas syariat tidak diatur dalam undang-undang. Tidak ada pengaturan dinas syariat dalam undang-undang keistimewaan Aceh, dalam undang-undang kekhususan Aceh itu tidak ada. Nggak ada berarti. Tidak ada dalam undang-undang pemerintahan Aceh yang terakhir. Kalau undang-undang nomor 18/2001 tentang
otonomi khusus. Otonomi khusus, ya. Kalau Undang-Undang 4499 tentang keistimewaan Aceh. Nah, 3 undang-undang. 3 undang-undang itu. Nah, jadi waktu terus berjalan 2006, kemudian dibuatlah kanun-kanun, baru terwujud kanun nomor 6 tahun 2014. Nomor 7 2013 hukum acara. Hukum acara nomor 7 2013, kemudian hukum material kanun nomor 6 2014 yang mengatur 10 jarimah. Kamar, maisir, khalwat, zina, ikhtilat, pelecehan seksual, pemerkosaan, musahakah, dah habis apa lagi? Liwat, ya. Jadi 10 macam. 10 macam kejahatan yang ditangani dalam menurut kanun itu. Tapi ada juga kanun-kanun yang lain yang menjadi wewenang Mahkamah Syariah, termasuk kanun produk halal. Produk halal juga. Produk halal itu di bawah wewenang Mahkamah Syariah juga nanti. Jadi kanun nomor berapa tadi? Nomor 6 2014 itu yang mengatur tentang salah satunya adalah pelecehan seksual, pemerkosaan. Itu amanah undang-undang. Makanya sekarang kalau banyak yang ribut-ribut itu enggak paham. Enggak ngerti mereka. Enggak ngerti itu amanah undang-undang. Kanun syariat Islam ini adalah amanah undang-undang. Tidak boleh semena-mena dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dibatalkan harus judicial review dulu ke Mahkamah Agung. Dan sudah pernah ditolak oleh Mahkamah Agung. Begitu kuatnya kanun ini. Sekarang kan ribut-ribut, jangan ada di Mahkamah Syariah perkara pelecehan seksual, pemerkosaan, harus kembali lagi ke pengadilan negeri. Harus diatur dengan undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Harus dengan undang-undang perlindungan anak. Hukuman di mahkamah sedikit. Siapa bilang sedikit hukumannya? Kalau pelecehan seksual bolehlah sedikit, tapi kalau pemerkosaan lebih banyak. Karena dengan kanun ini lebih banyak hukumannya, lebih berat hukumannya, lebih berat misalnya denda lebih banyak, kalau penjara lebih banyak, kalau cambuk lebih banyak. Kalau pemerkosaan, kalau pelecehan seksual kita akui karena pelecehan seksual kan kadang-kadang agak ringan kan seperti itu, tapi pemerkosaan itu tetap tinggi hukuman. Tetap tinggi hukuman, tapi tidak paham. Satu bebas ribut. Iya betul. Satu bebas ribut. Anehnya, menarik. Anehnya yang dibebaskan oleh mahkamah ribut. Kemarin dibebaskan oleh pengadilan negeri kok ada yang ribut. Kemarin kan dibebaskan satu masalah pelecehan pencabulan di PD ya. Bukan di ID. Di ID ya dokter itu kan ada dokter itu kan. Iya betul. Dokter itu kan ada ributan pula kan? Iya. Katanya lah kalian sama yang ribut-ribut selama ini. Yang ribut-ribut itu bukan orang hukum, bukan sarjana hukum, dia enggak paham. Kenapa bebas tidak melindungi anak kan seperti itu. Iya betul. Tahu pengadilan ini kan ada upaya hukum. Tingkat pertama seperti ini, tidak puas ajukan banding. Kemudian tingkat banding hakim banding sudah mempelajari, menurut hakim banding pembuktian tidak cukup, kan seperti itu, makanya dibebaskan. Tidak puas ajukan kasasi. Mana tahu tingkat kasasi dikuatkan seperti pengalaman bebas kemarin. Iya betul. Tingkat kasasi dihukum 200 bulan penjara. 200 bulan penjara dihukum tingkat kasasi. Tingkat pertama 200 bulan, kemudian tingkat banding dibebaskan, tingkat kasasi dihukum 200 bulan. Berarti dibatalkan yang putusan di tingkat banding. Itu biasa, memang itulah namanya pengadilan. Jadi mana mungkin semua mau jadi hakim tuh. Yang ribut-ribut itu mau kepingin jadi hakim. Bagaimana bisa jadi hakim dia sarjana teknik? Luar biasa. Ini betul. Kemarin kok enggak ribut, tanya sama orang yang ribut itu. Kenapa putusan mahkamah diributkan? Kenapa putusan pengadilan negeri enggak ribut? Betul. Tujuan syariat Islam. Inilah syariat Islam yang sudah diamanahkan oleh undang-undang. Malu kita dengan orang luar. Malu kita. Saya malu kali dengan Mahkamah Agung. Apa Aceh ini? Dulu minta syariat Islam, sangat laksanakan, satu putusan bebas ribut. Aneh-aneh, putusan yang 200 bulan segitu banyak, enggak ada. Mana 200 bulan penjara sekarang mana? Saya tanya, mana penjara sekarang? Udah boleh kami hukum penjara mana? Yang bisa kita titipkan ini, terhukum, terdakwa ini.
Nggak ada penjara kita. Padahal di kanun disebutkan. Berarti Pelaku syariat Islam itu harus ada tempat pembinaan khusus, penjara khusus ada. Oh, berarti beda ada penjaranya. Seharusnya beda, seharusnya beda. Lah. Jangan kumpul lah pelaku 19 tahun umur dikumpul sama narkoba, bukan tambah baik. Betul. Kan? Jadi seperti itu, ini yang kita harapkan. Ini diam, saya mau cari-cari yang kemarin. Tapi nggak sempat saya telepon. Ini sudah ada bebas ini. Iya. Bebas pencabulan luar biasa padahal. Kalau kita lihat ya dari berita kan perlakuan terhadap korban kan seperti itu, tapi kan tidak tahu kita tidak periksa perkara itu, kita tidak tahu. Kan? Oke, Ibu, saya menarik deh Bu tentang terkait penjara itu. Katanya kalau syariat dia harus ada penjara khusus seharusnya. Itu diatur dalam kanun itu berarti. Harus ada, tidak perlu setiap daerah. Paling-paling ada 1-2 lah. Ini tidak ada. Ini pelaku anak. Bayangkan dari Langsa anak itu dibawa ke sini ke Banda Aceh karena ada satu kita punya LPKA di sini. Iya. Tidak ada tempat lain. Bayangkan dari Langsa harus dibawa oleh jaksa ke sini. Apa ada perhatian pemerintah terhadap jaksa? Enggak juga. Enggak ada, sama juga. Dengan tidak ada perhatian untuk kami kan itu. Iya betul. Jadi seperti itu yang harus dipikirkan, bukan masalah hukuman dipikirkan. Diributkan masalah bagaimana kita berjuang ini harus ada penjara. Bagaimana kita berjuang hakim-hakim ini harus hebatlah hakim-hakim syariah. Berjuang. Kami di sini berjuang. Kami berjuang ke Mahkamah Agung, ke Diklat Mahkamah Agung. Ini kami SDM ini perlu ditingkatkan. Ini sudah ada lagi kanun LKS. Perlu hakim-hakim kami ini paham betul tentang ekonomi syariah. Berjuang, datang ke sini, dibuat di Hermes itu. Dibuat pelatihan. Dibuat pelatihan oleh Diklat Mahkamah Agung. Datang Mahkamah Agung rame-rame ke sini, hakim-hakim Agung buat pelatihan di Diklat. Itu namanya baru kita mau berjuang. Tapi kalau hanya putusan bebas ribut, mana ada itu? Tidak ada. Berjuang bagaimana penyidik harus dibekali syariat Islam. Jangan penyidik mengakui sampai ke mahkamah tidak mengakui terdakwanya. Bagaimana jaksa harus diberdayakan juga. Bagaimana menuntut ini perkara-perkara syariat Islam. Berbeda dengan perkara-perkara pidana umum. Berarti memang harus ada pendidikan khusus ini pendidikan khusus harusnya. Kemudian dari sarana prasarana tadi juga. Sarpras harus ada lah di mahkamah ini menangani perkara anak, tidak ada ruang sidang anak. Sekarang sudah model-model apalagi dengan COVID ini. Kita seharusnya kan sudah ada peralatan elektronik di ruang sidang itu. Iya, betul. Ada apalagi dengan anak bisa teleconference dari jarak jauh. Anak itu yang dipikirkan, yang diperjuangkan sebenarnya oleh pejuang-pejuang ini. Jangan dipikirkan persoalan putusan bebas. Iya betul. Jadi Bu, saya ada menangkap 2 persoalan yang besar nih. Memang ini harus kita kerjakan secara bersama. Yang pertama adalah SDM. Yang kedua adalah prasarana. Prasarana mungkin kita masih belum mendukung. Iya, belum mendukung. Jadi yang baru ada kemarin kami lihat di Sukamakmur itu kan di Nagan Raya itu sudah ada kantor maksudnya yang ruang tahanan sudah ada kan. Udah bagus lah. Kalau yang lain-lain mana ada? Itulah semua harus diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Mana pemerintah Aceh? Harus diperhatikan oleh Mahkamah Agung semuanya. Sementara di daerah lain tidak ada. Nanti kan tidak imbang juga. Mahkamah Agung kan harus sama rata. Iya betul. Itu banyak kantuan Mahkamah Agung, tapi yang dipikirkan oleh Aceh ini sekarang kita harus cari. Pikirkan penjara, pikirkan LPKA, kan untuk tempat pembinaan anak, pikirkan sarana di mahkamah, sarana apa saja yang harus ada di mahkamah. Semuanya harus dilengkapi oleh pemerintah. Dilengkapi seharusnya, tapi jadi istilahnya nggak berjalan asing gitu. Jadi dia orang mengadvokasikan ini harus seperti ini. Ternyata kan ada persoalan lain lebih penting. Seperti yang catat tadi adalah SDM pertama dari semua ini, dari peradilan, hakimnya juga dibekali. Dari penyidik dulu lah. Penyidik, jaksa dan hakim harus mantap itu. Kan 3 komponen ini harus ada perhatian. Jadi kalau putusan yang banyak salah mahkamah. Karena terakhir kan muara-muaranya ke mahkamah. Padahal dari penyidik dulu. Bagaimana dia menyidik perkara itu? Masa perkara sudah segitu lama masih mau dia terima sampai ke mahkamah. Sudah pemerkosaan segitu lama, sudah dikawinkan.
dinikahkan kan pemerkosaan perkaranya. Sudah dinikahkan, kemudian bercerai, sudah lahir anak hasil pemerkosaan, balik lagi ke pemerkosaan, ke jauh ke belakang. Itu bagaimana juga saya mau sampaikan juga peran adat itu di mana? Peran adat. Masa sudah MAA Bu berarti. MAA juga harus berperan. Jadi kita ini janganlah bekerja masing-masing tentang syariat Islam ini. Bekerja harus harus saling sinergi, kolaborasi. Seperti kita perjuangkan dulu Bu. Kolaborasi lah. Itulah sudah saya buat seminar kolaborasi belum tuntas. Harus ada kolaborasi. Kalau enggak bisa. Nah, jadi saya pikir peran semuanya itu harus ada. Jadi sekarang enggak ada, kurang sinergi. Nah, kalau ada kesalahan sedikit itu yang dibesar-besarkan. Bukan kesalahan pun ada. Seperti contoh itu ada putusan. Kalau sebelum bebas putusan yang kontradiktif ya. Kalau sebelum bebas cambuk, ribut juga masalah cambuk ribut. Ribut juga masalah cambuk. Tapi penjaraan tidak dipersiapkan. Jadi dicambuk kan sudah selesai, tidak overdosis ya penjara. Karena kan overdosis semua penjara. Ya, overall semua. Ya, penuh-penuh semua kan. Tambah lagi penjara syariat Islam ini kita taruh situ. Kadang-kadang pelakunya umurnya 19 tahun, dia bukan anak, tapi bergabung dengan bergabung dengan narkoba di situ bukan bertambah baik. Akhirnya tambah buruk deh Bu. Tambah buruk. Berarti gini Bu, kita di tahun 2014 sudah ada kanun material. Udah ada materialnya udah. Ya. Tapi sampai saat ini di tahun 2021 penjara khusus syariat belum ada. Ini yang persoalan besarnya. Belum ada, udah capek. Saya ngomong Pak Kajati udah ngomong. Tapi tidak ada penanganan saya lihat. Wallah mungkin ini Ketok Palu bulan ini ada penjara wallah. Tapi sudah cukup kita berikan informasi yang sebelum ini tidak mengetahui sudah diketahui lah. Dengan kita rajin memberikan informasi ya. Iya, betul. Lembaga apa Mahkamah Syariah ini? Lembaga siapa ini? Ini lembaga masyarakat aja yang minta. Minta kalau pengadilan agama hanya menangani perkara-perkara biasa saja lah. Nah, jadi orang melihat ke sini apa yang dibuat oleh Aceh dengan Mahkamah Syariahnya, apa yang istimewanya? Nah, mana yang istimewanya di Aceh itu? Kan orang dia mau lihat di mana ini sekarang? Lihat syariat Islam. Ya betul. Mungkin gini Bu pertanyaan. Kita orang kenal pengadilan agama. Sehingga apa sih yang membedakan pengadilan agama dengan pengadilan Mahkamah Syariah? Itu tadi wewenang. Wewenangnya berarti. Jinayan, ada wewenang jinayan. Mahkamah Syariah berwenang ya memeriksa mengadili perkara-perkara ahwalus syahsiyah. Ahwalus syahsiyah itu hukum keluarga. Perkara-perkara perdata terbatas, hibah, wakaf, perkara ekonomi syariah ada juga di tempat lain. Perkara jinayat itu tidak ada di tempat lain. Cuma ada di Mahkamah Syariah. Cuma ada di Mahkamah Syariah, makanya beda, namanya juga beda. Kalau ekonomi syariah ada, tapi kita ini nanti akan lebih besar, lebih berat, lebih banyak perkara masuk ke sini karena lembaga keuangan di Aceh sudah seluruhnya syariah. LKS itu tidak paham juga, yang buat kanun sendiri tidak paham mungkin. Iya betul. Itu jadi sengketa tidak masuk lagi ke pengadilan negeri, tetap masuk ke Mahkamah Syariah karena menjadi wewenang Mahkamah Syariah. Kemudian yang jinayat tadi juga, yang jinayat tuh tidak paham juga. Ini kan ribut kemarin waktu bebas tuh. Waktu cambuk udah pernah ribut juga. Waktu cambuk itu minta diambil kembali wewenang Mahkamah Syariah itu diberikan balik ke pengadilan negeri. Karena pengadilan Mahkamah Syariah tidak profesional. Kemudian kanun juga tidak sama dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukuman itu tadi tentang pelecehan seksual. Ya, betul. Tentang pemerkosaan yang berat itu tidak pernah dicuatkan tidak pernah diangkat. Iya, betul. Padahal segitu berat hukuman pemerkosaan kan. Ya. Tapi tidak pernah ada yang angkat. Kenapa tidak diangkat? Tidak imbang. Saya lihat tidak imbang. Ada orang nitip-nitip ngomong atau gimana? Atau dari pikiran sendiri Iya, betul. Apakah ada yang menunggangi gitu ya? Iya, kalau dari pikiran sendiri bisa belajarlah. Sudahlah, rendah di pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual tidak seberat pemerkosaan kan seperti itu. Nah, lihat pemerkosaan segitu banyak. Jadi asyik ribut mau revisi kanun. Jangan wewenang. Kan ketawa orang dengar. Ya. Dulu minta. Sekarang enggak peduli lagi, malah ngomong suruh kasih balik.
kasih balik kembali lagi ke undang-undang gitu. Seharusnya kan kita ada satu nomenklatur. Kanun ini tidak sama dengan perda, kuat kanun syariat Islam. Oh, kan tidak sama deh. Saya mau nanya ini Bu, ini peringkatnya sama mungkin, peringkat kemana? Ke-12 ya, dalam undang-undang apa namanya? Dan hierarki. Ya. Tapi kekuatannya kuat, kanun syariat Islam ini beda dengan kanun-kanun yang lain. Seperti saya katakan tadi, tidak bisa dibatalkan, harus judicial review Mahkamah Agung. Jadi beda. Jadi orang nggak tahu ini mau revisi katanya. Ini tahun 2002 harus direvisi. Siapa yang mau revisi? DPR pun nggak paham mungkin. Iya. Oke, Bu. Ini Bu, kita bicara tentang kanun ya. Sebenarnya secara hierarki perundang-undangan, apakah kanun itu setara dengan undang-undang atau bagaimana penjelasan? Mungkin masyarakat sekarang masih awam, ada perda, ada namanya kanun lagi. Iya. Ini bagaimana permasalahan? Kalau setingkat orang bisa sering menyamakan antara kanun dan perda kan seperti itu. Ya betul. Karena daerah lain kan perda peraturan daerah kan di kita kanun. Kita dulu mula-mula kan perda. Perda nomor 5 tahun 2000 tentang syariat Islam perda. Tapi untuk ada peningkatan lebih ya, pemahaman lebih dibuatlah kanun, tidak ada lagi perda. Sekarang kan tidak ada perda lagi kita, semua kanun. Tapi semua kanun itu tidak sama dengan kanun syariat Islam. Beda dia, dia beda. Kanun syariat Islam ini kan terutama masalah apa jarimah-jarimah tertentu apa? Iya, sudah ada undang-undang. Ditunjuk oleh undang-undang itu. Kanun harus buat kanun syariat Islam ini. Ya, karena kanun syariat Islam ini kuat. Dia punya 2 dimensi. Ada dimensi hudud dan ada takzir. Kalau zina kan hudud hukumannya. Kalau yang lain takzir kan. Itu contoh. Jadi kuat sekali kanun syariat Islam ini. Jadi yang minta revisi itu aneh pula. Gimana revisi? Kalau direvisi tujuan yang lain boleh, tapi jangan revisi menyerahkan wewenang yang ada pada Mahkamah Syariah diserahkan kembali ke pengadilan negeri. Makanya kalau sebelum ini kan masih banyak perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan negeri. Masih banyak, pelecehan seksual ada, pemerkosaan ada, apalagi pencabulan, dibuat pencabulan padahal pelecehan seksual. Buat pencabulan supaya bisa diajukan ke pengadilan negeri. Sementara Mahkamah Agung gigih sekali. Ya, gigih maksudnya buat surat edaran. Buat surat edaran. Perkara-perkara yang sudah diatur dalam kanun jinayat itu menjadi wewenang Mahkamah Syariah. Ya, ada isu dulu Bu, ada yang mengatakan maksudnya terjadinya tumpang tindih peraturan gitu. Sehingga kadang-kadang begini ada asumsi ketika kasus di Langsa, ada orang dituntut dengan menggunakan undang-undang. Karena kenapa? Karena kalau menggunakan kanun itu lebih ringan hukumannya. Karena cuma cambuk itu. Iya, kan sempat isu itu sempat muncul. Isu muncul juga. Iya, kan betul. Itulah capek kadang-kadang kita melihat itu kan, komentar-komentar mereka kan. Seperti saya katakan tadi, Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau perkara pelecehan seksual memang lebih berat, Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau pemerkosaan lebih berat hukuman kanun, kan hukuman yang tidak diatur dalam kanun. Tapi yang sebenarnya syariat Islam ini tidak menghukum. Tidak menghukum. Bukan menghukum. Bagaimana menyadarkan masyarakat kita? Kan seperti itu, bukan menghukum yang seharusnya. Seharusnya bagaimana negara tanpa penjara kan? Negara tanpa penjara, tak usah ada penjara, tak usah menghukum-hukum lah. Bagaimana masyarakat aman, bagaimana masyarakat damai, itu yang ini kan enggak. Ini sekarang kurangnya pencegahan, makanya timbullah kejahatan ini. Tidak ada pencegahan dalam masyarakat, ketahanan keluarga tidak ada, education, pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah, pendidikan masyarakat. Mana ada pendidikan di sekolah? Berapa banyak ada sekolah di kita ini yang menjalankan keistimewaan pendidikan? Ada mungkin 1-2. Tapi yang seharusnya Aceh ini pendidikan itu ada seperti keistimewaan lah, ada keistimewaan beda dengan tempat lain. Kan? Dalam mengatur kurikulum, silabus, di mana anak-anak ini kuat agamanya. Makanya tadi pendidikan dalam keluarga, ketahanan keluarga kurang, kemudian ketahanan pendidikan di sekolah juga kurang, pendidikan dalam masyarakat juga kurang, anak-anak umur 14 tahun lepas seperti itu, malam-malam hari anak perempuan. Ya, terjadilah pelecehan seksual, terjadilah pemerkosaan.
karena keluarga tidak kuat. Jadi paling penting education lah, pendidikan ini. Mulai dari keluarga, kemudian masuk ke sekolah, kemudian masyarakat. Penting kan? Yang penting itu. Adanya pencegahan dalam masyarakat. Makanya tadi harus ada apa namanya tadi? Kolaborasi tadi. Kolaborasi itu harus ada peningkatan. Ya, ada perhatian masyarakat terhadap keluarga ini, seperti ini keluarganya, subhanallah. Ada perhatian dari masyarakat. Di sekolah juga ada kerjasama guru dengan orang tua. Iya, betul. Pendidikan kita ada MPA ini, ada Majelis Pendidikan Aceh. Ya, betul. Majelis Pendidikan Aceh. Ini kekhususan juga, keistimewaan Aceh, kekhususan Aceh di bidang pendidikan. Tapi apa ada? Saya tidak jelas pula. Tidak jelas juga bagaimana ya prosedur pekerjaannya. Bagaimana supaya masyarakat, anak-anak didik ini betul-betul Islami lah, betul-betul generasi Qurani ya. Menjadi generasi Qurani supaya tidak terjadi. Ini makin hari makin banyak saya lihat perkara kejahatan seksual ini. Semakin naik tingkatnya. Semakin naik. Iya, sudah semakin ada pengadilan, semakin menurun seharusnya kan. Masyarakat semakin sadar. Semakin apa. Jadi tadi yang paling penting bahwa tidak semena-mena hanya menghukum ini sibuk. Kalau dicambuk juga ribut. Kalau dibebaskan ribut. Jadi kayak semuanya serba salah. Serba salah. Iya, betul. Dibebaskan ribut. Tak tahu pengadilan memang seperti itu. Menghukum, membebaskan. Memang itu tugas pengadilan. Yeah. Mengabulkan kalau perdata, menolak perkara, mengabulkan, tidak menerima. Itu seperti itu memang. Ini tanya nanti ke yang ribut-ribut itu, kenapa kemarin perkara diputus oleh Pengadilan Negeri ID itu tidak ada bebas, tidak ribut. Tanya sebentar. Ya, mengapa? Jadi ada ribut? Data pembanding nih. Kenapa? Ini untuk menekan, menyadarkan. Ini ada. Kan karena syariat Islam saja. Nah itu. Kan. Sebenarnya begini, Bu. Banyak dari kita sekarang tidak tahu sebenarnya apa peristiwa sebenarnya terjadi. Jadi informasinya sepotong-potong dapatnya. Sehingga dari informasi yang sepotong-potong itu dikemas. Dikebarkanlah kepada masyarakat sehingga kan tidak paham ya. Masyarakat sebenarnya mereka sudah tidak paham, ditambah lagi nih informasi seperti itu makin tidak paham sebenarnya. Kemudian hakim tidak profesional, pengadilan begini. Ini bisa dituntut dia itu. Contempt of court bisa dituntut. Tapi saya diam aja. Saya inventarisir sekarang. Siapa-siapa yang komentar itu yang menghina kami. Iya. Seharusnya kan kita bisa melihat di putusan ya. Kan ada pertimbangan-pertimbangan. Iya, kita sudah bilang baca pertimbangan hukumnya. Kenapa hakim berpendapat seperti itu berbeda dengan hakim tingkat pertama? Karena menurut hakim ini memang seperti ini. Kita tidak boleh menghukum. Harus kita bebaskan, ini dibebaskan. Kita tidak puas. Ya silakan tempuh upaya hukum. Kasasi ke Jangan kanun yang disalahkan, jangan wewenang, tidak cocok, tidak layak. Kenapa tidak layak? Kami sudah dilatih juga dengan dengan sertifikasi hakim anak. Sama juga dengan hakim pengadilan negeri. Sudah punya sertifikat hakim anak juga. Cuman tadi fasilitas yang masih kurang, sarana tadi. Ruang sidang kami belum ada ruang sidang anak, seperti itu. Kalau ilmu sudah memadai, sudah banyak hakim-hakim yang punya sertifikat anak. Sertifikat hakim anak sama juga dengan pengadilan negeri. Jadi kenapa yang di pengadilan negeri itu tidak disorot? Ini yang aneh. Kenapa tidak dilihat? Bagaimana diputus putusan pengadilan negeri itu juga dilihat. Seharusnya kan ada data pembanding ya antara putusan di pengadilan negeri dengan putusan di mahkamah syariah. Apa tidak pernah ada bebas di pengadilan negeri? Ini aneh kan? Langsung Allah tunjukkan kemarin. Soalnya kita kan punya analisa di pertimbangan hakim. Kan di situ pegangan putusan kita menilai pertimbangan hakimnya. Bagaimana seharusnya kan hakim juga memberikan pertimbangan sesuai dengan alat bukti yang dihadirkan. Menurut hakim yang bersangkutan. Dan yang anehnya, pikir mereka saya sebagai pimpinan bisa intervensi. Kenapa putus seperti itu, Pak? Kenapa tidak diputus seperti ini? Tidak bisa. Beda dengan eksekutif. Eksekutif bisa copot terus jabatannya. Kan seperti itu. Tidak boleh jadi kepala dinas misalnya kan dicopot. Kalau kami mana bisa itu? Itu memang kebebasan hakim.
Nah, enggak bisa, intervensi kita hanya mengarahkan saja, kan gitu. Kalau kita anggap masih belum terpenuhi, kita berdiskusi. Tapi kalau kita perintahkan, saya sebagai pimpinan diperintahkan hakim A, ini perkara ini harus diputus seperti ini. Nah, tidak bisa intervensi. Tapi banyak orang enggak tahu bagaimana posisi yudikatif berbeda dengan eksekutif. Enggak sama yudikatif. Tapi banyak enggak paham. Banyak enggak paham. Saya ulangi lagi, tidak paham lembaga ini maksudnya. Lembaga Mahkamah Syariah ini orang tidak tahu begitu berat, begitu besar peran yang kita minta ke pemerintah pusat sudah dikasih, sekarang kita abaikan. Jadi banyak orang tidak tahu. Tidak tahu, bukan hanya orang-orang awam, akademisi juga banyak tidak tahu tentang lembaga ini. Memang lembaga ini adalah salah satu lembaga keistimewaan Aceh yang harus dikawal oleh masyarakat Aceh, yang harus diperhatikan oleh masyarakat, yang harus diperjuangkan oleh masyarakat Aceh. Iya. Saya menarik Bu, karena dari awal kita memang sudah memperjuangkan atau hadirnya syariat Islam di Aceh. Iya, udah kita perjuangkan. Udah saya cerita tadi tahun 59 misi hati, 99 baru terwujud dengan Islam Aceh. Sekarang kita siapkan. Sudah ada tapi tidak bisa kita pertahankan. Soalnya memang kesempurnaan itu memang tidak sulit memang dicapai, tapi kan butuh namanya proses. Proses. Adalah perhatian, maksudnya kan gimana lembaga ini kita perkuat. Iya, betul. Kan seperti itu. Bukan diperlemah tapi diperkuat. Iya. Ini sekarang. Iya, betul. Kamu menarik Bu kan berbicara tentang Mahkamah Syariah, tentu harus ada penjara syariah juga kan. Ini penjara pun sampai tahun 2021 belum ada. Belum ada. Ini sibuk minta dihukum penjara. Iya. Nanti pala-pala kami hukum cambuk semua. Iya, betul. Ya kan, karena kan hakim bisa memilih kan. Iya, betul. Bisa memilih. Tapi kan kita paham juga. Kita paham kalau pelaku kejahatan terhadap anak kan sayang juga anak. Kalau dicambuk nanti anak terdakwa bisa lepas. Kan seperti itu kita paham. Orang menilai dari luar kami tidak paham. Karena kami cukup paham itu. Iya, cukup paham. Kenapa? Cuman tidak paham juga kan. Misalnya ini dulu 2018 ada di Tapak Tuan itu 65 tahun umur terdakwa 65 tahun pelaku kejahatan terhadap anak dihukum cambuk. Mau dicambuk dan nggak bisa, udah sakit, udah naik darah macam-macam kan, itu 2018. Kemudian ini kalau penjara ada juga pelaku 65 tahun, 69 tahun ya, masih bayangkan pasang kateter di penjara, itu tidak melanggar HAM. Penjara seperti itu, penjara penuh. Pasang kateter dalam penjara tidak dosa juga kita. Kalau kita cambuk mati dia, kan? Ya kan tidak ada lagi kan kalau udah cambuk. Tapi karena masyarakat menghajat di penjara, tapi penjara tidak berjuang. Ini yang aneh kalau kita pikir. Ini sibuk dihukum penjara. Penjaranya mana? Saya tunjuk di DPR. Mana penjara sana? Itu sudah disampaikan ke DPR? Sudah, tapi tahun berapa Bu? Baru tahun kemarin 2020 saya tunjuk karena ribut masalah cambuk ini. Saya enggak tahu pun saya diundang DPR kan, enggak tahu saya disuruh komentar, saya pikir diundang untuk dengar saja seperti biasa. Undangan biasa dipersilakanlah saya untuk meminta sampai aspirasi. Cambuk itu kan saya sampaikanlah, saya sampaikan. Boleh, banyak itu dari penjara. Sekarang penjara mana? Ini kanun ini keluar dari produk gedung ini, kami tidak ada buat kanun. Ya, kami hanya melaksanakan kanun. Kanun ini keluar dari sini, eksekutif dan legislatif yang ngurus kanun. Kami hanya melaksanakan. Bapak Ibu membuat terus kanun. Habis itu lempar ke kami. Kanun itu. Nggak tahu pula ini LKS ini banyak anggota DPR. Nggak tahu. Saya akan masuk ke sana juga tentang LKS ini. LKS ini marah-marahnya ke Mahkamah Syariah. Kami pun nggak ikut dengar. Maunya diikutlah kami mendengar waktu bahas LKS ini kan. Seharusnya secara regulasi ada kan ketentuan untuk supaya kita bisa juga kan memberikan masukan kan seperti itu. Tapi tidak pernah diundang. Jadi keluar kanun, sudah disahkan kanun, orang itu tidak tahu ada hubungan dengan Mahkamah Syariah. Padahal semua sengketa nanti jadi ke Mahkamah Syariah ya tentang LKS. Tidak ada lagi hubungan dengan pengadilan negeri. Nah itu ini sekarang memang aneh-aneh sekarang. Jadi memang semuanya tertuju ke Mahkamah Syariah. Sebenarnya kan ada peran legislatif dan eksekutif. Iya, sebenarnya kan kita masukkan, minta yang ada hubungannya kan harus diberikan, seharusnya diperhatikan lah. Iya betul. Jangan asik bilang vertikal. Apa yang vertikal? Kita urus masyarakat Aceh. Iya. Kan?
kita laksanakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh. Nah, tetapi perhatian ini kurang. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh bakal masyarakat sesuai dengan regulasi yang ada. Iya, ini kan kalau sudah ada kanun, gimana kami tidak laksanakan? Sementara kami pelaksana, yang buat kanun mereka. Waktu buatlah, waktu buat dulu jangan tidurnya nyak lah buat kanunnya. Kadang pula tidurnya nyak buat kanun, habis buat tidurnya nyak, nggak tahu akibatnya kayak mana kan, seperti itu. Makanya harus matang betul dipersiapkan. Iya, betul. Ini mau kita kita tetapkan dalam kanun hukuman, ada denda, ada penjara, ada cambuk. Kalau penjara ini mana penjara? Harus sigap gitu. Iya, betul. Harus sigap mana penjara? Kita harus persiapkan penjara. Jangan seluruh kabupaten kota pun untuk apa banyak kali. Kan jalan lintas satu timur, barat satu, selatan satu. Udah oke. Iya betul. Tentu udah siapkan penjara juga tentang anggarannya juga kan harus disiapkan. Anggarannya juga disiapkan. Dan siapa yang akan memegang kendali itu? Harus ada anggarannya. Kalau penjara umum kan dia Kemenkumham, pegang di bawah Kemenkumham. Sekarang kami titip di Hukum dan HAM semuanya. Dititip, berarti titip. Titip lah. Apa yang mau kita kasih orang itu pun tidak dalam dipa mereka. Iya betul. Tidak ada dalam dipa mereka. Udahlah dikasihlah karena tidak banyak. Iya betul. Maksudnya penjara lepas sana ada 2 misalnya kan tidak terasa. Nah, Ibu ini mungkin ini yang hal-hal seperti ini yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat di sana. Ya, mungkin orang ketika memang sudah ada putusan misalnya penjara, langsung dititipkan ke Kemenkumham. Sebenarnya kan tidak seperti itu regulasi yang berjalan, tidak ada. Tidak seperti itu seperti dijelaskan tadi ya. Iya, betul. Bu, saya masuk ke LKS nih, Bu. Ini sangat banyak nih trouble LKS. Apalagi LKS nih. Iya, Lembaga Tentang Keuangan Syariah. Syariah bahasanya. Iya. Lembaga Keuangan Syariah. Iya. Di Aceh semua lembaga keuangan sudah syariah. Iya. Nah, terjadi sengketa tetap muara-muaranya ke kami. Ini kan semuanya pegadaian syariah, asuransi syariah, perbankan syariah, apalagi yang di ekonomi syariah itu. Jadi semua terjadi perbuatan melawan hukum, PMH kan. Jadi ini nanti ke kami. Makanya saya berharap pendidikan untuk kami, untuk hakim, untuk panitra, untuk jurusita, lebih ada peningkatan lah. Ada peningkatan karena lebih kita dengan daerah lain. Kalau semuanya kita berharap dari Mahkamah Agung, memang tidak seberapa lah. Memang banyak yang sudah diberikan Mahkamah Agung, tapi untuk Aceh ini ada perhatian khusus yang dari kita pemerintah daerah. Iya, betul. LKS sama juga ada yang jinayat tadi. Jinayat itu tadi kan saya kemarin minta ke Ketua Mahkamah Agung supaya ada perma untuk sertifikasi hakim jinayat seluruh Indonesia, bukan hanya di Aceh. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia saya minta untuk Karena hakim-hakim yang dibawa dari luar itu sudah mantap dia menangani perkara jinayat. Iya betul. Tapi kalau ekonomi syariah ini memang ada ya Pak, ada diklat. Sudah ada diklatnya Bu? Di diklat ada sertifikasi ekonomi syariah ada. Cuman kan penambahan bahan lagi dengan perkara-perkara yang akan muncul nanti dari Aceh ini dengan LKS ini. Iya, betul. LKS ini. Jadi ini yang kita berharap kepada pemerintah. Jadi tambah lagi lah. Jinayat belum selesai, tambah lagi kanun nanti. Tambah LKS. LKS lagi kanun. Karena jinayat belum selesai, kami belum selesai belum tuntas. Betul. Baik sarana dan prasarana dan SDM tadi. Betul. Belum tuntas. Belum tuntas diperhatikan oleh pemerintah Aceh. Ya. Kalau Mahkamah Agung sudah ada perhatian. Walaupun sedikit ada perhatian tadi. Mana mungkin bisa kami angkat Megamendung bawa ke sini. Mahkamah Agung kan seluruh Indonesia. Dalam suasana Covid. Iya, sebentar-bentar mau dibubat di Hermes. 100 kamar diambil oleh diklat Mahkamah Agung. Diklat kemarin. 2 kelas dibuat 30. Bayangkan bisa Mahkamah Agung kami angkat lah. Kami minta Mahkamah Agung diklatnya bawa ke sini sajalah ke Aceh. Buat modul, diundang kami untuk buat kurikulum. Kurikulum, ya. Kurikulum jinayat itu. Jadi ini kami sedang berjuang bagaimana hakim-hakim yang ada di seluruh Indonesia ini dibuat bintek sertifikasi jinayat.
supaya mereka nanti waktu mutasi ke Aceh mereka sudah sudah mantap lah penerapan tentang syariat Islam. Udah tahu, udah mengenal eksekusinya. Tapi, iya. Ya, betul. Sekarang tugas pemerintah Aceh, seharusnya pemerintah Aceh juga sama-sama lah, kan? Ya sama-sama lah. Jadi sama-sama mendidik penyidik, penyidik juga seperti itu. Jaksa juga, saya ajak pemerintah Aceh ketemu Jaksa Agung, keluar terus surat edaran Jaksa Agung tentang jinayat ini. Jadi, itu udah selesai Bu tentang jinayat? Sampai saat sekarang udah selesai belum? Belum lah. Belum berarti. Mana udah selesai ini. Berarti jinayat belum selesai, tambah LKS lagi. Tambah LKS, cuman LKS sudah ada modal dikit. Modal dikit. Modal Indonesia. Modal Indonesia kemudian kena tambah-tambah lagi dengan kekhususan tadi LKS kan. Modal Indonesia sudah ada. Tapi kalau jinayat kan awam sekali. Karena tidak ada tempat lain. Cukup awam. Hakim-hakim yang dibawa ke sini awam sekali dia. Tidak paham itu. Tidak paham tentang jinayat karena tidak ada di tempat lain. Iya. Tapi besar hubung jinayat ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah Aceh. Besar tapi belum begitu menjiwai. Iya betul. Menjiwai tadi historis tidak paham, banyak tidak paham historis ini. Histori tentang lahirnya syariat Islam, lahirnya Mahkamah Syariah ini paham nih kan? Ini nggak paham juga kan? Bagaimana perjuangan mahasiswa kan? Iya. Ada diajar mahasiswa. Kalau dulu kita ada nih Bu, mata kuliah tentang hukum syariat dulu. Hukum syariah. Iya. Hukum syariat. Ada disampaikan oleh dosen asal muasal adanya Mahkamah Syariah di Aceh. Ada historinya tentang lahirnya dari Undang-Undang 64, 18 sampai dengan nomor 11. Tapi tidak diputar video kayak tadi. Oh tidak. Itu. Dapur itu cuma ada di UIN Bu waktu itu. Tentang di UIN. Di UIN kan? Iya, tempat lain tidak ada. Ini mau saya putar video ini nanti di Unsia. Iya, oke. Dalam kesepakatan kerjasama mau putar video ini juga. Di UIN udah putar kemarin, bengong-bengong. Iya, betul. Kan Anda pernah dengar ya mungkin sebelum ini ya. Iya, betul. Pikirnya lembaga ini lembaga cerai-berai saja bukan. Iya. Ternyata lebih luas jangkauannya. Luas. Jadi orang meneriak-neriak lembaga ini tidak melindungi anak. Siapa juga yang melindungi anak? Saya bilang 6.000 lebih perkara perceraian kami tangani tahun 2020. Setiap tahun beranjak terus. 6.000 perkara, 4.000 lebih cerai gugat yang dibawa oleh perempuan. 2.000 lebih dibawa oleh suami. Kan? Kalau 6.000 satu keluarga satu anak, tidak ada 6.000. 6.000 anak. Karena ada juga yang tidak ada anak. Ada yang 5 anak, ada yang 6, ada yang 4, ada 3. 6.000 anak siapa yang peduli? Tidak ada yang peduli. Yang ribut lah. Satu dibebaskan hantar baju macam-macam. Yang 6.000 ini siapa yang peduli? Putusan-putusan kami hanya tinggal di atas kertas, tidak bisa dieksekusi. Kami putuskan ayah memberikan nafkah untuk anak 3 juta. Dia pegawai negeri. Tapi waktu tidak terlaksana karena atasannya tidak berperan. Sebenarnya atasannya yang berperan kan. Hampa putusan kami walaupun kami sudah tetapkan nafkah 3 orang anak 3 juta atau 2 orang 3 juta. Tidak terlaksana. Itu sebenarnya harus kita teriak-teriak melindungi anak. Oke. Saya satu ribut ini datang rame-rame melihat anak putusan bebas. Aneh-aneh di negeri ini. Ada 2 anak tidak ada yang lihat. Inilah dinamika kita saat ini, Bu. Baik Ibu, nih waktu yang sangat luar biasa diberikan untuk kami, penjelasan juga kita sudah di penghujung waktu. Mungkin sudah sangat jelas disampaikan oleh Ketua Mahkamah Syariah langsung ya sahabat Yara, bagaimana kedudukan Mahkamah Syariah ini dari histori lahirnya Mahkamah Syariah sampai dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah. Tidak seperti kita bayangkan, tidak hanya segelintir kasus-kasus yang seperti ini diinformasikan. Ternyata lebih luas jangkauan daripada Mahkamah Syariah. Tentunya poin di sinilah tentunya harus ada pembenahan ini, pembenahan dari SDM dan juga infrastruktur juga harus dibekali oleh pemerintah. Dan juga ini peran juga dari eksekutif dan legislatif. Tidak hanya membuat satu peraturan, tapi tidak mempersiapkan sarana dan prasarana. Sehingga terjadilah tumpang tindih dan persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan ini. Mungkin Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Sudah memberikan pencerahan dan inspiratif. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan ini generasi penerus ya, jangan sampai yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita lenyap. Jangan sampai. Silakan diperjuangkan terus bagaimana syariat Islam harus benar-benar tegak di Aceh. Harus benar-benar tegak di Aceh. Ya, itu yang diharapkan puluhan tahun diperjuangkan. Sampai ke kita hanya menikmati, hanya seperti itu orang datang melihat kekhususan Aceh itu, keislaman Aceh di mana saja.
Terima kasih juga ya, mudah-mudahan tidak bosan bisa mengunjungi. Iya, Bu. Mungkin nanti ke depan kita bisa buat FGD. Nah, ini lebih menarik nanti. Selain dari podcast kan cuma satu arah, tapi kalau FGD dia kan ada dua arah. Dua arah ya, bisa nanti mendapatkan masukan-masukan. Yang kita masukan inilah yang untuk memperkuat Mahkamah Syariah dan juga kan yang penting masyarakat harus tahu Mahkamah Syariah ini adalah salah satu lembaga keistimewaan Aceh. Iya. Ya, seperti MPU, MAA, MPA, Baitalmal, sama Mahkamah Syariah, tapi tidak banyak yang tahu. Ini harus tahu masyarakat bahwa penting lembaga ini kita pertahankan, ya kita perjuangkan lah. Iya, betul. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, sahabat Hera, sampai di sini perjumpaan kita di podcast Tokoh Publik hari ini bersama dengan Dr. Anda Hajah Rosnawardani, SHMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh. Saya Syarifuddin, selaku moderator hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.